hari Senin Syekh Idris, hari Senin ketika itu atau hari Jumat Allah alam, hari ini di Sidin, hari ini Senin, saksiakan ya Sidin wahai Ahmad, aku melihat hitam. Wallah Sidin berucap macam itu. Wallahil azim Sidin berucap seperti itu. Saksiakan ya Sidin, aku melihat hitam pada hari ini. Ya Sidi, ishad li, saksiakan ulun dahulu sebelum ulun menyaksiakan kalian. Lalu dia Sidin, aku naik saksi lalu ternyata melihat aku di situ pada hari ini. Lalu ulun mengucapkannya seperti itu ya. Nah ini ada diambil daripada ada ijazahnya. Nah, seperti man sawfa hamidakal jannah, itu berupa kelebihan lah. Man sawfa hamidakal jannah, man ro'ani dakal jannah. Entahlah, ada hadisnya karena pembicaraan. Nah ini Sidin diberikan khususiyat kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala. Itu ada, bahkan ada di antara ikhwan itu yang mempunyai sirrun nazarah. Sirrun nazarah itu setiap pagi Senin non pagi pagi Jumat lalu kita membaca salawat, lalu kita mandak tangan di sini ada yang dibaca-baca nikah. Ya kan? Kan ulun madah kan minta catatan ulang pun dengan insyaallah. Aja insyaallah karena mudah-mudahan panjang umur kita bertemu karena di di bulan depan, mudah-mudahan menyatakan ulun kawannya cuma ulun tanyakan biasa salam berkah. Nah, itu yang sampai apa namanya Allah misalnya Allah bilang Allahumma ja'al habibi Muhammadan radiyan ilayya wa la taj'alhu safitan ilayya wa syafa'iyya. Berilah, jadikanlah Rasulullah pemberi syafaat kepadaku dan kepada orang yang melihat aku pada hari ini. Siapa orangnya? Mimman yu'minu billahi wal yawmil akhir, itu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Ada seorang Yahudi datang kepada Syekh Ahmad Tijani. Ada pernah Habib datang Habib kepada Syekh Ahmad Tijani, anak minta saksiakan ujar Syekh Ahmad Tijani jika ada kesenitan Yudin Habaib kada kesan datang orang Yahudi. Orang itu kadang salah tukang jahit Yahudi datang. Sekalinya datang itu hendak minta saksiakan. Ujar Syekh Ahmad Tijani, aku naik saksi kan melihat aku pada hari ini. Subhanallah, si Yahudi ini Islam sampai meninggal dunia. Si Yahudi itu meninggal sampai apa artinya memeluk agama Islam, lawan keluarganya sampai meninggal dunia. Itu pun min babil karamah daripada Syekh radhiyallahu taala. Bagaimana barang siapa mendawami, mengakali membaca salawat Fatih, maka niscaya mati dalam keadaan beriman. Ini yang mengatakan perkataan ini asalnya itu adalah Syekh Muhammad Al-Bakri. Di dalam kitab Abdullah Salawat itu pun sudah beliau ungkapkan. Karena Syekh Muhammad Al-Bakri ini yang menemukan ceritanya yang dituruni oleh pengernya satu kartu lembaran daripada cahaya di hadapan Sidin. Nah, terjadinya ini itu setelah Sidin mendapat makam qutbaniyah itu tadi. Sidin sampai berucap, lalu Sidin hendak berterima kasih lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk membaca salawat. Nah, cuma Sidin kada tahu salawat apa yang mesti Sidin baca. Lalu Syekh Muhammad Al-Bakri ini masuk ke dalam halwat, dan di dalam itu patratun tawilah, masa yang panjang, barangkali tahunan atau sekian tahun masanya. Nah, setelah Sidin di dalam halwat itu lalu turun kepada beliau itu lembaran pengaruhnya cahaya yang ada tulisan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun itu siratnya dan semacam lah, ada Allahumma salli wa sallim mubarik ala, kena ada Allahumma wa ala alihi haqqa qadrihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi, seperti itulah yang kita terima, yang kita baca adalah yang kita terima, ya, yang kita ambil ijazahnya. Nah, itu yang kita baca, dan ini yang mengandung rahasia. Nah, sehingga setelah itu tadi lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilham kepada Sidin. Kada Sidin sembarang-barang lalu memadahkan. Siapa membaca salawat Al-Badawiyah 3 kali bacanya sama lautnya mahatamkan Dalailul Khairat. Di mana Nabi pernah memadah? Ya kan? Nah, itu dari sumber ilham. Yang mengucap ini siapa?
Ada kita yang mengucap ini wali Allah Ta'ala yang diberikan karamat. Wali Allah Ta'ala yang diberikan karamat, diberikan ilmu, diberikan itu yang sudah mengucapkan. Nah, sampai Syekh Muhammad Al-Bakri ini berucap, barang siapa membaca satu kali saja salawat Fatih, lalu ia ditarik, dimasukkan ke dalam neraka, tarik di sini aku di hadapan Tuhan. Kayak itu sih, periksa di dalam kitab Abu Mus'ab Abdul Salawat. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa merutinkan itu artinya hari-hari sunat. Jadi sekali aja baca merutinkan. Nah, ada yang sih baca apa? Wajib dibaca. Paling kada kewajiban yang kita baca itu 50 kali sehari. Itu paling kada, Kak. Kalau yang kada 250 kali. Dan ini kelebihan fadlullah yu'tihi man yasha. Salawat Fatih Yusuf itu perkara Tuhan. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada orang yang dikehendaki dan terus menggali. Alhamdulillah ulun-ulun sudah masukkan ini di dalam penawar yang jilid. Kalau kada jilid 2, jilid 3 tak dulu masukkan dalam salawat Fatih tentang pengaruhnya kandungannya itu, ya kan? Nah, keluasannya Fatih itulah sehingga luasnya sampai di dalam kitab Duratul Kharidah itu disebutkan bahwasanya sekali membaca salawat Fatih itu diberikan ganjaran 600.000 ganjaran. Yang satu kali ganjaran salawat ini seperti 400 kali ikut peperangan. Yang sekali peperangan itu pahalanya sampai 400 kali berhaji. Kali aja sih sampai ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ketika membacanya itu kada tersirat untuk ini dan untuk itu. Kita membacanya memang hendak mengaramkan kecintaan kepada. Adalah piantang keingatan lah waktu membaca itu, lalu 600.000 catat di dalam memo, misalnya hari ini aku membaca sekian dapat ini sekian. Karena ada lah, ada suarataan kita hendak lillahi ta'ala masalah urusan yang masuk neraka, masuk surga itu keberadaan orang kadang-kadang hendak masuk neraka. Yang utama Nabi Muhammad yang kadang hendak kita ini masuk neraka. Yang utama itu Rasulullah yang kadang menginginkan kita ini masuk neraka. Diupayakan kita ini untuk selamat. Itu kayak apa caranya, kan? Ya kan? Habis itu kan? Adakah lagi pertanyaannya? Ada ini yang lainnya ini apa ngarannya ya, sangkut paut di apa ngarannya di situ juga lah. Nah ini yang masalah ini ada apa ngarannya, ada yang menanyakan dia masalah Allah mahsyurna fi zumrati abil sayyidit tijari. Kenapa kita kadang minta Allah mahsyurna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Jadi kita Allah mahsyurna fi zumrati abil sayyidit tijari. Ikhwani wa akhawati, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, khusyiral mar'u ma'aman abbas. Khusyira, dihalau seseorang itu bersama lawan orang yang dia cintai. Kita ini pintar kalau dia mengaku masalah cinta lawan Nabi, wah sudah masya Allah tabarakallah. Tapi ternyata setelah buku penawar jilid 1 keluar, ada 19 tanda-tanda orang cinta, sekalinya sebutin gak ada sangkon. Bukti-bukti cinta itu kada ada sama sekali, jangan. Ya kan? Kenapa? Kita ini kada benar minta tuntun. Masalah baca wirid pintar, masalah ini haji, tapi ketika pemantapan kurang terus sekarang aja kurang. Orang yang ngaran cintanya itu pian pernah kalau jatuh cinta. Nah itu yang kita inginkan aja, kita ambil kepada pokok aja lah. Surga jannatul adn atau jannatul firdaus
itu adalah surga yang terbesar dan termewah di antara surga-surga yang lain. Nah, surga yang ditempati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya dan meriwayatkan Jannatul Firdaus dan meriwayatkan Jannatul Aden. Kita ini hendak duduk lawan sidin. Kita kira Rasulullah itu kada diisi sahabat kah? Kada diisi keturunan kah hidup? Sehingga lalu kita hendak nyerobot timbul-timbul di hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada para sahabat Sayyidin, karena ada keturunan Sayyidin. Itu barataan itu orang yang tidak di samping-samping Sayyidin. Jadi ibarat kita ini di tengah-tengah kayaknya lah, kayaknya Rasulullah masih dikerumuti oleh keluarga Sayyidin. Kayak apa kita hendak masuk ke sini? Ya, ketika hukmul wasitah jurang tuh, hukmul wasitah kan kalinya ada yang ada di kita yang dipatuhi, ada yang dipatuhi di sini. Ulun dulu dia pernah guring di istana presiden, di panasnya orang itu, Bogor itu orang itu. Kebayang-bayang ini kada ada guring di istana presiden, loh di tempat yang kisahnya itu bekas Presiden Soekarno guring di situ. Sampai masuk tempat peribadatan Soekarno, sampai melihat gambar apa-apakah, sampai dilayani makan apa itu olahan pada di hotel. Kepikiran ulun, makanya ulun kada patuh ulun sebulan ini barangkali kada masuk sini. Yang ketiganya radhiyallahu taala anhu, selain sidin adalah ketmulaunya sidin cucu Rasulullah. Nah, kalau sidin cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau kadang mau kan sidin dihijar Nabi. Nah, kalau sidin dihijar Nabi, kita ini kan dihalau bersama orang yang dicintai. Mau kadang mau kita dekat dengan sidin. Kadang mau aja terserah yang lainnya tarik kadang. Lihat di anu sidin ya kan? Paham ya lah? Paham aja lah kita. Tapi kalau kita hendak mengkada ada patuh apa-apa nyerobot lawan cucu sidin kada lawan. Ada orang jian, ada orang makalunya anu itu masya Allah kada tahu dia apa-apa. Pokoknya lawan haba itu cinta benar. Lu kada ada lain belajar itu aja mudah-mudah. Hadis Nabi memadahkan, hadis Nabi memadahkan almar'u ma'an man ahabba. Kalau dia ulun artinya bersama lawan ulun cinta ini bukan jadi kena parak Nabi wargan mesti jujur kada jujur. Jujur nah ilmu kada apa kada cuma lawan haba itu telah mati jadi bang cinta. Masya Allah subhanallahi. Nah seperti itu. Nah adapun yang disebutkan sini 1 triliun. Itu lain lagi lah yang masalah amalnya, masalah apanya kena di padang mahsyar, kena masuk bersama Rasulullah, bersama Nabi, itu kelebihan yang diberikan Allah. Pada halaman 27, Abil Faid dengan segala kebolehannya, beliau telah menjamin 1 miliar kaum laki-laki dan 1 triliun kaum laki-laki dan 100 1 miliar sama dulu banyak lagi nih bawahnya 12 ini perempuan leknya kami di dunia ini kurang nih yang kelaknya memperoleh keistimewaan. Pertanyaannya bagaimana hukumnya di adoman di atas, padahal Nabi sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu dalamnya. Belum berikan contoh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu ketika sedang masih menjalankan satu tarekat yang disebutkan dengan tarekat halwatiyah. Ketika itu Syekh Tijani ini kadang ingin tampil dan belum waktunya untuk beliau untuk tampil. Tapi Syekh Muhammad Al-Qurdi memberikan kepada Sidin izin untuk mentalkin orang, dan yang menjaminnya itu adalah Syekh Muhammad Al-Qurdi. Artinya engkau talkin, aku yang bertanggung jawab. Aku yang bertanggung jawab. Nah di sini ulun ketika menerima
izin untuk mentakdim orang lain itu jumlahnya 10 orang. Itu ulun ingat mengambil itu ketika itu di Hotel Giat. Kemudian ketika Syekh Idris ada di Batu di Malang, itu ulun meminta lagi kepada beliau tambahan, karena ulun pikir buat Kalimantan 10 orang itu sedikit. Diberi tambahan oleh beliau sebanyak 40, jadi jumlahnya berapa? 50. Jumlahnya 50. Kemudian ulun ketika ulun memberikan talqin atau mengizinkan kepada orang untuk mentalqin, ulun ini kada mempunyai kemampuan apa-apa. Ulun sebagai saksi yang menjaminnya itu adalah Rasulullah, dan yang menjaminnya itu Syekh Ahmad Tijani. Tarekat ini bukan tarekat ulun. Tarekat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala yang beliau ambil daripada Rasulullah, beliau yang menjamin ketika ulun memberi talqin atau mengizinkan orang untuk menalkin lain. Nah, ketika dilihat sidin perjalanan itu bagus, lalu 3 guru ulun yang memberikan izin kepada ulun itu izin mutlak. Izin mutlak ini kada berperhitungan lagi, insya Allah sampai 1 triliun orangnya. Kalunya ada aja jumlahnya orangnya untuk ulun apa ngarannya, untuk ulun takdim atau ulun izinakan itu Rasulullah dan Syekh Ahmad Tijani yang apa ngarannya memberi yang menjaminnya. Paham? Artinya ijazah akannya berapa banyaknya manusia. Ketika ulun bulik dari mana, dari Bitin, ulun kepikiran ketika itu di rumahnya si Jamun teh, rumahnya Arifin, ulun mandi berwudu keluar, dan ulun ketika itu berpikir, siapa orangnya yang sampai 1 triliun? Timbul datang suara kepada ulun, Syekh Ahmad Tijani ini sangat banyak dan lebih banyak daripada manusia, itu murid-murid sidin daripada bangsa jin. Wah, tenang hati ulun, senang hati ulun. Rasulullah mempunyai umat bangsa manusia dan bangsa jin. Wah, ulun sudah dengar, ulun mendengar seorang waktu entah itu ulun sampaikan apa kada sampaikan. Dan ulun pernah ketika di Makkah Al-Mukarramah itu pernah ketika Hailalah pun pernah mendengar suatu berita, cuma ulun sampaikan kepada orang lain bahwasanya murid engkau belum banyak daripada jin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika ulun mendapat izin mutlak itu maknanya kada ada lagi terhitung jumlah, kada ada lagi terhitung jumlah berapa aja semampu kita. Sekalipun misalnya Syekh Ahmad Tijani dapat izin untuk di damanat sampai 1 triliun, lalu ternyata orang yang mengambil talqin lawan sidin 1/2 triliun, alhamdulillah wa syukurillah. Ya kan? Alhamdulillah. Buat syukur itu bukan suatu jaminan yang lalu mereka itu masuk surga seberataan yang sekian, itu kada seperti itu. Tapi ini jaminan ketika sidin menalkin orang sekian banyaknya, itu adalah jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah yang berucap utruk angka jami'at turuq, utruk angka jami'at khatam turuq, utruk kata ma'akat min auliya pengarangnya radhiyallahu ta'ala anhu. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada sidin. Cukup aja kalau udahlah. Insyaallah ini kena akan ulun ya barangkali di dalam perjalanan ulun umrah ini karena ulun hendak bukukan, dan perlu info-info dari sampian Bardan, jangan diam. Kalau ada orang memberikan satu ucapan, anggaplah itu satu masukan yang berharga, ya kan? Karena dengan masukan itu kita akan mendapat ilmu yang lebih banyak lagi, lebih banyak. Jangan menganggap kalau orang mengucapkan itu lalu menganggap memusuhi, jangan seperti itu. Kita terima, tampung, ini guru, nah ada orang mengucap kini kayak panunya, nah guru ini ada orang mengucap ini, ya kan? Nah kita kumpulkan, barangkali ucapan-ucapan itu kita menjadi ilmu pengetahuan yang sangat berharga untuk kita berataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'iril muslimin wa muslimat, usikum wa iyaya bittaqwallahi ta'atihi la'allana minal muflihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وبجاه عبادك الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك بحرمة الحافين حول العرش وبحرمة شيخنا هذا الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه بحرمة خليفة سيد الحاج علي حرازم رضي الله تعالى عنهما وأن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه أزواجه وذرياته وأن تغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تفيض علينا مدد شيخنا هذا أحمد التجاني ما تعود بركاته علينا في ديننا ودنيانا وأخرانا وأن تجعلنا وذرياتنا سالمين طائعين عارفين بك مستقيمين على الشريعة متفقين على الشريعة متألفين في الخيرات حسنين الأخلاق مفرحين مفخرين لأبويهم غير محزونين لهما ولا مشمتين لأعدائهما زاهدين في الدنيا موسعين فيها مرزقين رزقا حلالا طيبا واسعا بلا تعب ولا نصب ولا تذلل للخلق بسببه ولا تذكر ولا تدبر في تحصيله وأن تحفظنا وإياهم عن الحرام وأن تحفظنا وإياهم عن الحرام وأن تحفظنا وإياهم عن الحرام رزقا وعملا ونية واعتقادا وأن ترزقنا وإياهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وأن تمن علينا وعليهم بالعلم النافع والعقل الصحيح والفهم الصائب وأن تلبسنا وإياهم لباس العافية والنشاط وأن تزيننا وإياهم بالحلم والوقار والعفة والمروءة الكوامل وأن ترحمنا وإياهم بقبول أعمالنا وأعمالهم الناقصة عن شرط القبول وأن تكرمنا وإياهم بالتقوى وأن تتفضل علينا وعليهم باللذة العبادة والمناجاة إياك وأن ترفعنا وإياهم بالأنس بك وأن تنظف قلوبنا وقلوبهم عن الاشتغال بغيرك وأن تبارك في عمرنا وأعمارهم وأن تبلغنا وإياهم حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى قدره ومقداره العظيم صلاة تجعلنا بها من المقبولين وتعيذنا بها من المخذولين وارض اللهم عن سيدنا وسندنا العباس أحمد بن محمد التجاني وعن سائر أتباعه ذوي القرب والتداني وارض عنا بهم واسقنا من فيوضاتهم بأبلغ الأواني صلي وسلم للنبي وآله وصحبه
الجلال والإكرام إذ خاصنا بسيد الأنام إذ خاصنا بسيد الأنام صل وسلم للنبي وآله وصحبه والقطب الدجال نسلي حمدا لذي الجلال والإكرام إذ خاصنا بسيد الأنام إذ خاصنا بسيد الأنام محمد صفوة رسل الله عليه وآله صلاة الله وبصلاة الفاتح الذي سمعت كل العبادات وسرها حوال صل وسلم للنبي والصاحب والقطب الدجال نسلي حمدا لذي الجلال والإكرام صلاة بسيد الأنام إذ خاصنا سيد الأنام وبها بالفيض تجاري أحمد ممد من مضى ومن أتى غدا واظب على ذكري صلاة الفاتح بآدب يأتي كخير فاتح